Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa tafakhurun fil amwali wal aulad. Kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fatara musfarran summa yakunu hutama. Wa fil akhiratu azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Ini ayat ini panjang sekali. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, anamal hayatu dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia itu laibun, ya, permainan. Jadi kalau anak-anak itu main-main, kaifa la tal'ab? Kenapa kau tidak main? Nah, mainan anak-anak itu digambarkan sebagai sebuah kehidupan. Jadi maknanya sebuah kehidupan dalam esensinya itu kita nggak senang kalau kita kuliah sampai S3 kemudian hidup kita secara profesional, secara keilmuan kita disebutnya laib. Kalau dari situ memang tidak sesuai. Tetapi sesungguhnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbandingkan dengan esensi daripada keislaman dan karunia nanti di akhirat itu, maka sesungguhnya kita seperti orang yang main-main. Mana yang senang, maka di situ ada titik penekanan. Mana yang kita tidak suka, maka kita tinggalkan. Padahal bisa jadi dalam perspektif ketuhanan, secara uluhiyah itu, al-khair wa syarr bimasyiatillah. Yang baik, yang buruk itu Allah punya maksud. Kadang-kadang kita nggak paham. Ya. Pintas, kita terjemahkan dulu. Walahwun, kelalaian. Banyak orang kaya jadi tidak sholat. Dulu waktu dia belum kaya, sholat tahajudnya banyak. Sholat tasbihnya banyak. Sholat duanya banyak. Waktu sudah berhasil, sudah punya pendapatan yang cukup, malah nggak sholat. Pengajian sudah jarang datang, dan lain sebagainya. Wa tafakhurun bainakum. Yang ketiga, saling membanggakan di antara kalian. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu menilai bapak-bapak tuh kalau kumpul itu pamer, katanya. Kata ibu-ibu, bukan ibu-ibu ini, bukan. Tapi bapak-bapak juga menilainya sama kepada ibu-ibu. Ya, tafakhur bainakum, ya, saling memberi tahukan prestasi, keberhasilan dan segala sesuatu, ya. Wa takasurum fil amwali wal aulad, dan membanggakan saling banyak harta. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sang Pencipta kita itu udah ngasih tahu. Kalau materinya banyak, maka itu menjadi sumber tafakhur. Wal aulad. Nah, dulu pada awal-awal Islam itu memang perintah untuk memperbanyak itu, anak itu ada. Tapi sekarang orang sekarang ya menganggap sudah perlu ya reaktualisasi nilai, ya, dinilai ulang gitu. Dalam salah satu hadis Nabi berpesan kepada anak-anak muda itu, tazawwaju waludan walud fa inni umahibikumul umama yaumal qiyamah. Itu biasa kan kalau mau pernikahan ada khutbah nikah tuh. Kata Nabi, nikahilah olehmu wanita-wanita yang ya memiliki cinta kasih. Diajarinya untuk melihat ibu bapaknya. Walud yang banyak anaknya. Disuruh tuh. Jadi kalau punya anak 12 sama punya anak 2, maka yang 12 itu ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Nanti aku bangga umatku yang paling banyak dengan sebab kalian. Ibu, sedikit kita keluar ya. Saya yang menyebabkan
berubah dari pengacara menjadi ustadz ini, salah satunya orang yang punya anak banyak. Ada ustadz punya anak 24. Banyak apa banyak banget, Bu? 24 gitu. Saya masih jadi pengacara, ya. Jadi saya sepertinya orang Jakarta kan rada-rada ya, Bu ya. Kita mau dari manapun kalau sudah masuk Jakarta rada-rada gitu. Ya rada-rada ibu isi sendiri gitu ya. Ketemu sama orang yang anaknya 24 ini, saya bilang gini, Pak Yai panjenengan menika gadah putra kathah sanget menapa boten kesupen asmane putrane panjenengan gitu. Pak Yai ini anaknya banyak. Emang gak lupa tuh nama anak nomor 1 sampai 24 gitu. Boten katanya. Namanya orang Jakarta, saya tes, Bu. Nomor 3, nomor 21, 18, saya acak dia apa? Lama-lama saya takut. Oh, ini jangan-jangan bukan ustadz sembarangan. Saya buka dasi saya, malu saya. Ternyata anaknya 24 semuanya hafal Al-Quran 30 juz. Menurut teori dia, kalau Al-Quran sudah masuk lebih dahulu, maka dia menjadi anak yang cerdas. Jadi kalau teori IQ, EQ, kalau dalam perspektif Islam itu masukkan Al-Quran lebih dulu, anakmu pasti cerdas. Baik dari sisi intelijensianya maupun emosional. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi rektor, ada yang jadi jenderal, tapi apa Al-Quran. Dan yang membuat saya kagum, salah satu penasehat nuklir di NASA Amerika anaknya bapak ini. Hafal Quran, tinggalnya di desa. Saya pulang damai sama orang rumah. Dan mulai saya nggak semangat. Mulai saya belajar. Ini juga semangat buat bapak, ibu-ibu. Belajar nggak mesti dari kecil. Saya contoh model yang belajar agama itu ketika sudah dewasa dan sudah sarjana. Ya, jadi bisa. Kalau ibu mau alih profesi dari notaris jadi ustazah gitu. Bisa. Ada yang mau? Nah, ibu sekalian, bapak yang kami hormati, itu ayat yang menyatakan itu Tuhan yang menciptakan kita. 5 ini ada pada manusia. Sifat itu kalau dia tidak bisa mengatasi, maka dia gagal dengan kehidupannya. Ya. Kemudian summa yakunu hutama, summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian anak banyak, harta banyak itu dari dikarenakan kama saligaisin a'jabal kuffaran wa nabatuhu. Diumpamakan seperti hujan yang begitu lebat yang mengagumkan kuffar. Ini menarik. Kuffar adalah bentuk jamak dari kafir. Apa hubungannya orang kafir dengan kehidupan ini? Nah, jadi ini adalah melihat makna hakiki, bukan makna makna istilahi. Begini. Kafir itu dari kata kafara itu maknanya menutup. Jadi orang kafir itu orang yang menutup. Yang dimaksud di sini adalah orang yang menutup benih setelah dimasukkan ke tanah kemudian ditutup. Kafir dia. Berarti kafir maknanya al-falah, petani. Jadi kita kadang-kadang kalau disebut kata kafir itu yang ada di benak kita itu orang non-muslim. Padahal bukan. Ya. Padahal setiap orang yang menutup dirinya, tidak mau terbuka, tidak mau menerima sebuah kebenaran, dia namanya kafir. Termasuk juga orang yang menutup diri ketika diberi rezeki, kemudian dia menganggap itu adalah kerja dia,
tenaga dia, keringat dia tidak mengakui ada sebuah ketetapan oleh Allah, maka dia juga kafir. Wala in kafartum, apabila kalian kufur, tidak mau bersyukur, inna azabillah syadid. Itu pun digunakan kata kafir. Nah, ibu sekalian, bapak yang kami hormati, bahwa banyak anak, banyak rezeki, banyak ya duniawiyah itu digambarkan kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu, seperti petani yang mengagumi turunnya hujan terhadap tumbuh-tumbuhan mereka itu. Sumayahiju, kemudian kering. Fatarahu musfarran, menguning. Sumayakunu hutama, kemudian menjadi pupus. Gagal. Ya. Wa fil akhirati azabun syadidun, sementara di akhirat itu mereka mendapati siksa yang keras. Wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Yang kedua, ada orang dengan harta yang banyak, dengan anak yang banyak, dengan kesibukan yang banyak itu, justru dia menjadikannya mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surga. Jadi ada dunia yang menjauhkan dia, tapi ada dunia yang mendekatkan dia. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali ya perbendaharaan yang menipu. Bapak Ibu sekalian, orang fakultas hukum kalau disebut menipu, kriminalis, ya kriminal gitu loh. Tetapi tidak melulu begitu. Fata morgana itu, ketika kita melihat sesuatu seperti ada oase, kemudian kita datangi, tidak, itu namanya gurur. Tipuan, walaupun tipuannya adanya di mata. Nah, dunia itu kalau dituruti, semuanya kita tertipu. Ya, nanti akan dijelaskan dalam tafsirnya. Kemudian ayat yang 120, masih dalam penterjemahan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samawati wal ard. Berlombalah kalian ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga. Arduha ka'ardis samawati wal ard. Yang luas surga itu seperti langit dan bumi itu bila dihamparkan. Wah, seperti apa luasnya? Gak ada yang mampu. La ya'lamu adaduha illallah. Berapa ribu, berapa mil kilometer itu, gak ada yang tahu. Kecuali Allah. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Diperjanjikan surga itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian itu karunia Allah. Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Dzul fadlil azim. Allah itu yang memiliki karunia dan memiliki keagungan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu adalah penterjemahan yang kita dapat ya secara tekstual dari ayat Al-Hadid surah 20 dan 21.